Di film ini kita bisa tahu kalau setiap orang ternyata punya tantangannya tersendiri, terutama buat yang memang sedang merintis sebuah keluarga muda dengan segala mimpi-mimpi di dalamnya, termasuk juga pengen memfasilitasi anaknya supaya juga bisa menggapai apa yang diinginkan. Itu ternyata tidak mudah gitu ya. Cinefox. Kita kembali di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Wow, senang banget karena di episode kali ini kita akan membicarakan tentang film yang bertemakan tentang ayah. Bener banget Sobat Fox, kita remind dulu. Tadi kita udah ngomongin Gladiator kedua. Betul. Kemudian Finding Nemo yang kedua. Nah sekarang tidak ada hubungannya sama kok yang kedua, yang pertama Finding Nemo. Betul. Kemudian yang sekarang kita bakal ngobrolin soal ayah tapi versi yang lebih strong, dan ini diambil dari kisah nyata ya. Bener banget, diangkat dari novel Chris Gardner. Ini adalah film dengan judul The Pursuit of Happiness. Aduh, dari judulnya kita udah paham, apalagi buat kamu yang udah baca novelnya Sobat Fox. Tapi sebelum kita ngobrolin soal film ini, alangkah baiknya kita tonton ini dia dulu, trailernya. I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah. Chris Gardner was doing his best. We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. But his best wasn't enough. Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Jay says you're pretty determined. Where are you going? Go to the hospital! I'm in a competitive internship at Dean Witter. He said you're smart. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. You're a good papa. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Itu dia The Pursuit of Happiness. Gimana kalau udah nonton trailernya, mungkin kamu udah punya gambaran karena film ini juga sudah dirilis dari tahun 2006. Betul. Ini cukup heartwarming, benar tadi kata kamu bilang. Hampir 20 tahun. Iya, nggak kerasa kan? Wow. Jadi buat Sobat Fox semua, nih film kayak menjadi film yang klasik banget. Bener. Dan karena film ini juga kayak tema ceritanya emang keren banget sih tentang kehidupan keluarga. Jadi buat teman Sahabat Fox semua yang lagi cari film tentang semangat, terutama untuk bapak-bapak muda nih yang lagi berjuang untuk keluarganya, ya tonton aja film ini karena film ini tuh keren banget. Bener, di film ini kita bisa tahu kalau setiap orang ternyata punya tantangannya tersendiri, terutama buat yang memang sedang merintis sebuah keluarga muda dengan segala mimpi-mimpi di dalamnya, termasuk juga pengen memfasilitasi anaknya supaya juga bisa menggapai apa yang diinginkan. Itu ternyata tidak mudah gitu ya, mulai jadi salesman. Iya, jadi dari rumah sakit ya. Bener banget, ini
ceritanya siapa sama tokohnya? Tokohnya si Will Smith ini berperan sebagai satu orang. Chris Gardner kan? Chris Gardner. Sebagai Gardner ini memang kayak salah satu ayah, salah satu bapak yang sedang mengalami cobaan ya. Dia kan ditinggal sama istrinya. Bener. Terus habis gitu disuruh keluar dari rumah sewaannya, nggak punya kerjaan. Terus bahkan ada part juga yang ketika dia ditilang sama polisi. Betul. Dia nggak bisa ngebayar biaya tilangnya. Bener, mobilnya disita sama polisi, barang dagangannya dicuri sama orang. Pokoknya apesnya dengan berbagai tantangan. Tapi si Jaden Smith ini juga berperan cukup apik di film ini karena sebagai di usianya pada waktu itu ya. Betul. Ini memang bisa merepresentasikan kepolosan seorang anak yang biasanya masih pengen itu, tapi juga ngelihat perjuangan bapaknya ternyata tidak mudah gitu-gitu kan. Iya. Keren banget sih film ini. Dan juga film ini kayak menggambarkan juga sih bagaimana kehidupan kelas pekerja. Betul. Di tahun 80-an ya kayaknya ya di situ, dan menggambarkan bagaimana bisnis di sana, dan juga cerita tentang bahwa kayak waktu itu saham tuh kayaknya lagi hits banget gitu loh. Jadi banyak banget orang yang kemudian untuk mendapatkan jenjang karir yang bagus itu menjadi pialang saham. Bener banget. Nah, di film ini mungkin kamu nonton di tahun 2024 ini ngerasa kayak wah film ini ada kesan klasik banget. Itu emang color gradingnya seperti itu pada waktu itu 2006 juga sudah seperti ini gitu. Bukan karena filmnya lawas kemudian filmnya kelihatan oldies, emang konsepnya seperti itu. Ya, dan juga kita digambarkan tentang kehidupan kelas menengah ke bawah di Amerika, dan kita bisa ngelihat banyak sekali shelter di sana yang kemudian memang untuk memfasilitasi orang-orang yang punya rumah, kesulitan untuk makan, tapi memang karena terbatas ya mereka harus kayak antri kupon. Bener. Dan di situ kita juga lihat bagaimana Chris yang diperankan oleh Will Smith itu menjadi seorang ayah yang bersemangat, dan dia bahkan menutupi kesedihannya, menutupi kesusahannya di hari itu. Yang penting anaknya bisa happy gitu. Itu relevan sekali buat kita di era sekarang gitu, dimana kayak kita menjadi kepala keluarga kadang harus melindungi anaknya, kemudian juga mengesampingkan emosinya biar anaknya juga tetap aman dan ngerasa hidupnya baik-baik aja. Padahal kenyataannya ya masih berjuang juga gitu. Bener banget. By the way, dengan model yang cukup sederhana hanya dengan 55 juta US dollar ini meraup banyak banget pendapatan, lebih dari 300 juta US dollar pada masanya. Ya, dan aku rasa itu juga masih bergulir sampai sekarang ya, karena banyak banget orang yang kemudian menonton kembali, rewatch lagi film The Pursuit of Happiness ini, karena memang film ini tuh banyak banget muatan ceritanya, dan juga memberikan kita semangat bagi kelas pekerja untuk tetap tidak menyerah, karena dia bener-bener cobaannya tuh ada aja. Ibaratnya tuh apes kayak nggak berkesudahan gitu. Iya, dan dan dia tapi tetap berusaha untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar dari satu masalah ke masalah yang lain. Bener, ini si Chris ini menggambarkan sosok ayah yang benar-benar bertanggung jawab sih. Walaupun dengan berbagai kesalahan tersebut akhirnya bisa lepas dari permasalahannya satu persatu. Dan juga bisa menguasai keadaan dalam tanda kutip ya. Jadi kayak si orang-orang di sekelilingnya percaya bahwa dia mampu. Walaupun di sini digambarkan istrinya pun ngerasa kayak nggak percaya dengan perjuangan si Chris ini. Benar banget. Dan juga akhirnya meskipun si Chris ini bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan karir ya, dia membangun karir, di sini juga untuk mendapatkan karirnya itu juga dengan jalan yang tidak mudah gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sobat semua kayak ngerasa sedang tidak semangat atau kayak patah semangat, langsung cus aja nonton The Pursuit of Happiness. Bener banget. Nah, sambil kamu nonton Sobat Fox, biar makin semangat lagi, kamu bisa cobain untuk membalurkan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga yang ada di sini. Berbagai lini produknya ada dan semuanya aman karena sudah tersertifikasi BPOM dan juga halal MUI. Jadi semuanya kualitasnya terjamin. Bener banget. Jadi buat Sobat Fox semua yang sedang mencari semangat dan healing, langsung aja borong produknya Sanga-Sanga. Dan karena dengan mandi dengan sabun Sanga-Sanga, terus berbalur dengan minyak Sanga-Sanga, pasti kalian langsung jos lagi. Benar banget. Buat kamu yang pengen mendapatkan produknya, jangan sedih karena Fox Radio Jogja tersedia. Jadi silahkan bisa datang ke Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Tersedia berbagai produk-produk yang kamu butuhkan, mulai dari minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, minyak Ultimate dari Tanamilah Tanahmu, dan juga minyak Sanga-Sanga klasik, dan banyak produk-produk lainnya di sini. Ratus bahkan ada. Iya, bener banget.
banget, apalagi di musim hujan ini ya Van ya. Aduh, kayaknya gampang banget kita kedinginan atau flu atau pilek. Nah, untuk menjaga stamina Sobat Fox semua, langsung aja deh baluran dengan minyak Ultimate Sangat. Oke, dan juga terima kasih buat kami udah barengan sampai dengan sekarang Sobat Fox. Diingetin sekali lagi belum yang belum subscribe channel YouTube kita, silahkan kamu nanti mampir ke channel YouTube kita, ikutan ngobrol di sana dan juga share video ini kalau memang ini bermanfaat. Bener banget. Dan buat Sobat Fox semua yang mau request film apa yang kiranya hendak diulas oleh Raurau dan Ivan, langsung aja tulis ke kolom komen, karena Ivan dan Raurau dan akan seneng banget bisa nge-review film berdasarkan request Sobat Fox semua. Oke deh, kalau gitu waktunya Ivan Afari pamit dan Raurau pamit. Sampai ketemu lagi dan dadah.